Selamat pagi Bu Sebas, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video ini kita akan menjelaskan tentang sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang bahan nitrogennya terdiri dari adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan urasil atau U. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Secara garis besar, sintesis protein dimulai dari DNA, pembentukan RNA, lalu penyusunan protein. Proses ini sering juga disebut sebagai central dogma. Tahap pertama dari proses sintesis protein adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses pengopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer atau DNA strip mRNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Pembacaan oleh transkriptase dimulai dari tanda awal atau promotor sampai tanda akhir atau terminator. Hanya ruas yang diapit oleh kedua tanda itu yang akan ditranskripsikan. Utas DNA yang digunakan bagi sintesis RNA disebut sebagai utas cetakan atau template, sedangkan utas DNA lainnya disebut dengan utas pendamping. Proses transkripsi akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau mRNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosomal atau rRNA. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Tahapan-tahapan dari transkripsi terdiri dari 3. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Berikut ini adalah gambar dari tahapan-tahapan transkripsi. Tahapan inisiasi. RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Tahapan elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Saat RNA bergerak di sepanjang DNA, RNA membuka pilihan helix ganda DNA, sehingga terbentuklah molekul RNA yang akan lepas dari cetakan DNA-nya. Tahapan terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untayan mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Pada tahap ini, RNA telah mencapai codon stop atau akhir codon, yang mana codon ini akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Translasi. Translasi berlangsung di sitoplasma sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam proses translasi, terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNAD menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Setelah mRNA sampai di ribosom, tRNA mulai mengangkut asam amino ke dalam kompleks translasi atau disebut juga ribosom serta membaca sandi-sandi kodon pada mRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. Translasi bermulai dari kodon awal sampai kodon akhir. Hubungan antara kodon dengan asam amino diatur melalui kode genetik. Tahapan-tahapan translasi itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan inisiasi dari translasi terjadi dengan adanya mRNA
sebuah tRNA yang memuat asam amino, pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Pertama-tama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil melekatkan diri pada tempat tertentu di ujung 5 dari mRNA. Pada arah ke bawah dari tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada mRNA, terdapat sebuah kodon inisiasi AUG yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Molekul rRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Tahapan akhir dari translasi yaitu terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Berikut ini merupakan contoh proses pembentukan protein dari molekul DNA secara sederhana. Dimulai dari proses elongasi yang menciptakan untai pendamping dan untai cetakan, kemudian diubah menjadi mRNA, kemudian diterjemahkan ke protein. Kode genetik. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Pada asam nukleat DNA atau RNA-D, terdapat 4 jenis nukleotida basa yang menyusun rantainya. Pada polipeptida, dikenal 20 jenis asam amino penyusunnya. Dengan adanya 20 jenis asam amino tersebut, harus ada aturan yang dapat menjamin pengendalian gen dalam pembentukan protein. Selalu bersifat khas, yaitu satu gen hanya menyandikan satu jenis protein. Untuk menjamin kekhasan tersebut, harus banyak faktor pengendali atau kodon, sekurang-kurangnya sama dengan yang dikendalikan asam amino. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya satu kodon mengendalikan lebih dari satu asam amino. Berdasarkan persyaratan ini, tidak mungkin satu asam amino dikendalikan hanya oleh satu nukleotida, karena keempat nukleotida yang ada tidak akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Sistem pengkodean seharusnya didasarkan pada kombinasi dari nukleotida yang ada. Yang paling mungkin adalah setiap kodon merupakan kombinasi 3 nukleotida DNA, sehingga akan diperoleh 64 kodon yang akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Berikut kami ada menampilkan tabel kode genetika asam amino. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.